Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang membenarkan perselingkuhan, siapapun yang melakukan dan apapun alasannya. Saat ada kasus perselingkuhan, siapa yang pertama kali dihujat? Biasanya pelakor, sosok perempuannya. Sosok suami yang selingkuh malah jarang dibahas, padahal kan faktanya selingkuh itu adalah hubungan antara dua orang, antara laki-lakinya dan si perempuan, dan tentu kesalahan yang dilakukan oleh si pelakor sama besarnya dengan yang dilakukan oleh si suami. Si suami jelas-jelas sudah sadar nih bahwa dia sudah memiliki seorang istri dan bahkan anak-anak. Tapi mengapa membuka pintu kalau tidak ingin perempuan lain masuk dan mengganggu? Terkadang juga malah yang berperan aktif dalam kasus perselingkuhan itu adalah laki-lakinya. Faktanya orang-orang tidak akan mudah nih melupakan status sebagai seorang pelakor. Kita beri contoh seperti kasus Mulan Jamila. Mulan Jamila yang disebut sebagai perusak ataupun orang ketiga dalam hubungan pernikahan Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Walaupun sebenarnya sudah berlalu lama dan kedua belah pihak juga sudah memiliki kehidupan masing-masing, tapi para netizen masih juga terngiang-ngiang dan menyebut Mulan Jamila sebagai seorang pelakor. Muncul juga nih pertanyaan, sebenarnya kalau ditinjau dari perspektif hukum, pelakor ini bagaimana? Apakah ada sanksi hukuman atas perbuatannya? Ini dia nih jawabannya. Tentang pelakor, secara hukum dari banyak literatur yang saya baca belum ada sanksi hukum untuk pelakor, karena apa yang dilakukan pelakor itu masih sebatas melanggar norma sosial. Jadi hukuman yang diberikan itu adalah sanksi dari masyarakat, bisa berupa ejekan, bully dan sebagainya. Pelakor itu bisa ada sanksi hukumnya apabila perbuatan perbuatan selingkuh yang dilakukan itu sudah mendekati zina. Nah, di sini baru ada sanksi hukumnya sebagaimana dimaksud dalam KUHP pasal overspell yang terdapat dalam pasal 284 KUHP. Nah, yang dikatakan perzinahan itu adalah apabila seorang yang sudah terikat perkawinan melakukan hubungan seksual dengan laki atau perempuan lain. Nah, prinsip dari pasal 284 ini adalah dia bersifat delik aduan absolut. Artinya apa? Yang mempunyai hak untuk melapor di sini adalah suami atau pihak istri yang dirugikan. Kemudian dalam pasal 284 ini juga dia dilakukan atas dasar suka sama suka, ya, tidak ada paksaan. Nah, itu dia yang pasal pertama. Kemudian pasal kedua adalah pasal 79. Dalam ini ada apabila perselingkuhan itu dilanjutkan dengan perkawinan, maka dapat sanksi hukumnya menikah tanpa izin, ya, melakukan pernikahan tanpa izin. Sanksi hukumnya lebih berat di sini, yaitu selama 5 tahun. Tapi kalau pasal 284 itu lebih ringan, 9 bulan. Sekira itu. Akhirnya dapat jawaban dari pertanyaan tadi. Intinya perselingkuhan yang dilakukan oleh dua insan ini adalah salah besar dan tidak bisa dibenarkan sama sekali. Tapi mungkin emang terkadang kita nggak bisa ya memilih untuk jatuh cinta pada siapa, dan bisa jadi itu udah laki orang. Tapi kita bisa menghentikan, menolak untuk menutup cinta itu datang agar tidak merusak kebahagiaan orang lain ataupun kebahagiaan rumah tangga orang lain. Dan sanksi hukuman dari masyarakat ini sebenarnya adalah karma ataupun resiko atas tindakan yang sudah berani diperbuat. And the last, itu aja pembahasan kita kali ini, dan see you next for the video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.